Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sampai bertemu kembali di kelas daring kita, kelas sosiologi untuk kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat perbedaan individu dan kelompok sosial dalam masyarakat. Mengawali untuk perjumpaan pada pertemuan pertama di semester genap ini, materi tentang individu dan kelompok sosial nanti akan disusul dengan sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Tujuan pembelajaran kita, ada beberapa indikator pencapaian yang harus kita pahami. Yang pertama, nanti akan mampu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kemudian mampu mengemukakan pengertian individu, mampu mengemukakan pengertian kelompok, mampu menjabarkan syarat dan karakteristik kelompok, mampu menguraikan faktor pembentuk identitas individu, dan mampu menjelaskan teori pembentuk identitas individu. Pertama, kita pahami dulu mengenai konsep pengertian individu. Individu merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk otonom atau makhluk yang berdiri sendiri. Jika didefinisikan, individu berarti orang, seorang, atau perorangan. Dengan demikian, individu bersifat tunggal dan satu kesatuan yang terbatas. Antar satu individu dengan individu yang lain memiliki perbedaan yang diindikatorkan dari watak dan karakteristik pada setiap diri individu yang akan dibawa sejak lahir. Ilustrasi dari konsep individu sendiri, individu sebagai makhluk tunggal atau otonom yang berdiri sendiri, kemudian karena ada kebutuhan hidup sehingga satu konsep individu tidak bisa lepas dari individu lain sehingga membentuk yang namanya konsep keluarga. Dalam kondisi tertentu, keluarga mengalami yang namanya fase perkembangan sehingga berkumpul membentuk kesatuan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai konsep kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai istilah kelompok sosial. Ada Robert K. Merton, Max Iver, dan Charles H. Page, kemudian Mayor Pollack, dan Joseph Ruchek and Roland L. Warren. Beberapa ahli tersebut silakan pendapatnya dibaca dan dipahami. Kemudian selanjutnya, ada dua gambar ini. Gambar yang pertama, ada kelompok anak yang sedang bermain bola. Kemudian gambar yang kedua, ada dua anak yang sedang bermain gadget atau HP. Nah, gambar selanjutnya ini ada interaksi yang dilakukan dalam rapat OSIS. Tentunya terdiri dari beberapa individu. Kemudian membahas satu tujuan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Mengapa manusia selalu ingin bergaul dengan orang lain? Why? Nah, ini berhubungan dengan proses terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya muncul persepsi atau cara pandang masyarakat, cara pandang individu untuk memotivasi diri supaya berinteraksi dengan individu lain. Di sisi lain, individu memiliki kebutuhan akan sebagai kodratnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari individu lain sehingga membentuk yang namanya kelompok. Faktor pembentukan kelompok sosial ada 4 indikator. Yang pertama, faktor kepentingan yang sama. Kemudian faktor pertalian darah atau keturunan. Selanjutnya faktor wilayah atau daerah asal yang sama. Dan yang terakhir adalah faktor religius. Faktor kepentingan yang sama ini kita kupas ya. Faktor kepentingan yang sama ini terdiri dari
beberapa individu yang memiliki tujuan atau pencapaian yang sama. Misalnya, ingin sama-sama mendapatkan nilai yang bagus sehingga janjian untuk belajar kelompok bersama misalnya. Kemudian faktor pertalian darah atau keturunan. Ini biasa kita lihat dari contoh paguyuban. Paguyuban biasanya terikat dari adanya keturunan atau klan yang sama. Misalnya satu marga, satu garis keturunan yang sama. Yang ketiga adalah faktor wilayah atau daerah asal yang sama. Contohnya, biasanya ada kelompok Patembayan yang sama-sama merantau tinggal dalam suatu daerah, berasal dari daerah yang sama, memiliki bahasa dialek yang sama. Ini lebih akrab dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang terakhir adalah faktor religius. Ini berhubungan dengan kelompok ini terbentuk karena adanya keyakinan atau kepercayaan yang sama, misalnya sama-sama umat Kristiani, sama-sama umat Hindu, atau sama-sama umat Islam. Nah, dari beberapa faktor pembentuk kelompok sosial tersebut, silahkan kalian bisa mencari sendiri contoh yang lain. Sebenarnya banyak sekali ya. Ini adalah konsep hubungan antar manusia dalam himpunan itu bersifat saling mempengaruhi dan dengan kesadaran untuk saling tolong-menolong. Secara sederhana, kelompok sosial secara kesimpulannya, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Cara terbentuknya kelompok sosial ada 5. Yang pertama, memiliki kesadaran. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya faktor pengikat. Yang keempat, adanya struktur, kaidah, dan pola. Dan yang kelima, adanya sistem dan proses. Oke, untuk indikator cara terbentuknya kelompok yang pertama yaitu kesadaran. Bahwasanya setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran akan saya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Misalnya 10 IPS 1 misalnya, si A, B, C, dan D merupakan bagian dari kumpulan 10 IPS 1 dan mereka harus memiliki kesadaran bahwasanya mereka adalah bagian dari 10 IPS 1. Itu contohnya. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota yang lain. Kemudian adanya faktor pengikat. Faktor pengikat di sini terdiri dari adanya kepentingan yang sama, kemudian adanya tujuan yang sama, dan adanya suatu ideologi atau prinsip yang sama. Contoh misalnya faktor pengikat adanya bangsa Indonesia yaitu adanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini faktor pengikat kita, adanya ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Oke, struktur ini berhubungan dengan adanya tingkatan kepemimpinan. Nah, masing-masing anggota struktur sosial ini, struktur dalam suatu kelompok tersebut memiliki status dan peran yang berbeda. Kemudian adanya kaidah. Kaidah berhubungan dengan aturan. Aturan ini disepakati anggota kelompok secara kolektif untuk memunculkan satu kesadaran dan adanya istilahnya apa ya, kesatuan untuk mencapai satu tujuan. Kemudian memiliki pola. Pola ini ada hubungannya dengan bentuk, bagaimana kelompok tersebut berkembang, bagaimana kelompok tersebut berproses. Ini berhubungan dengan visi misi yang disepakati bersama dalam satu kelompok tersebut. Yang terakhir, bersistem dan berproses. Dalam kelompok sosial penting halnya memiliki sistem dan proses. Nah, sistem ini adanya suatu konsep yang istilahnya dibentuk dalam suatu kelompok tersebut berhubungan dengan tujuan dan proses bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, hal tersebut merupakan cara Oke, next. Ada 2 faktor yang mendorong dalam membentuk kelompok sosial. Yang pertama, kedekatan, yang kedua, kesamaan. Kedekatan ini berhubungan dengan kedekatan geografis yang berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. Oke, ketika kita merasa kita berasal dari daerah atau wilayah yang sama, hal ini bisa memicu adanya kedekatan dalam anggota kelompok tersebut, begitu. Kemudian yang kedua adalah kesamaan. Kesamaan di sini meliputi kesamaan dari latar belakang,
asal muasalnya, kemudian minat, keinginannya, kemudian kepercayaan, ini berhubungan dengan religius tadi, kemudian adanya nilai ini hal yang dianggap baik dan benar, kemudian dari usia, sama-sama usia dewasa atau usia anak-anak, nah, atau karakteristik personal lainnya, misalnya sama-sama cerewet bertemu dengan orang yang cerewet, ini memiliki karakter yang sama. Nah, antar kesamaan ini dibagi menjadi 3 indikator, yaitu kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, dan kesamaan nasib. Nah, saya akan tambahkan kesamaan nasib ini, contohnya adalah kita merasa nasib sepenanggungan ketika dijajah oleh kolonialisme. Ini akan membentuk suatu yang namanya nasionalisme tersendiri sebagai bangsa setanah air. Itu contohnya. Sampailah kita ke ciri-ciri kelompok sosial. Ada 8 indikator yang menentukan apa sih dan bagaimana sih kelompok sosial itu. Nah, ciri-cirinya dikatakan kelompok sosial yang pertama ketika terdiri dari lebih dari 1 individu atau lebih dari 2 individu. Nah, yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian adanya minat dan kepentingan yang sama. Selanjutnya adanya motif yang sama untuk membentuk kelompok sosial. Kemudian adanya kecakapan atau kemampuan yang berbeda dalam anggota kelompok. Nah, ini ketika adanya perbedaan kecakapan atau kemampuan, ini memicu anggota kelompok tersebut untuk saling melengkapi dan bersatu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Karena kita sebagai manusia tidak sempurna ya. Ada kalanya kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lain dan begitu sebaliknya. Sehingga dalam anggota satu kelompok sosial itu harus saling melengkapi. Selanjutnya mempunyai struktur yang tegas. Sebelumnya kita singgung mengenai status dan peran. Dalam struktur sosial, di sebuah kelompok sosial itu memiliki yang namanya status dan peran. Dalam sebuah kelas tentunya ada struktur yang pertama dipimpin oleh wali kelas, kemudian ketua kelas, kemudian ada sekretaris, bendahara, dan anggota kelas, ada sesi-sesinya. Nah, hal tersebut merupakan status sosial yang mereka memiliki peran sosial yang berbeda-beda berkaitan dengan tugas. Selanjutnya mempunyai kaidah. Kaidah di sini berhubungan dengan nilai dan norma sosial untuk mengatur hubungan antar anggota. Ketercapaian tujuan dalam sebuah kelompok sosial ini berkaitan sekali dengan bagaimana terselenggaranya kaidah, nilai, dan norma sosial dalam sebuah kelompok tersebut. Yang terakhir, kelompok sosial dapat dikatakan sebagai setiap anggotanya itu harus memiliki rasa sadar bahwasanya mereka atau kita merupakan bagian dari kelompok tersebut. Oke, next. Macam-macam kelompok sosial. Secara umum kita ketahui bahwasanya kelompok sosial dibagi menjadi beberapa jenis ya. Banyak sekali referensi yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian pahami. Tentunya ini bukan merupakan materi terakhir, istilahnya kalian bisa mengeksplor sendiri contoh-contoh dari kelompok sosial itu jenisnya apa saja. Nah, ini kurang lebihnya ada 7 macam kelompok sosial. Yang pertama kelompok statistik, contohnya adalah kelompok penduduk yang berusia 15-20 tahun di sebuah desa. Statistik ini dikategorikan berdasarkan misalnya usia, kemudian berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian kelompok kemasyarakatan mempunyai persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi maupun hubungan antar anggota. Misalnya kelompok Karang Taruna, kelompok misalnya paguyuban dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok asosiasi. Ini terbentuk misalnya di sebuah negara, kemudian sekolah, kemudian di sebuah lembaga-lembaga formal gitu ya. Yang keempat adalah kelompok primer, contohnya adalah keluarga, kerabat, dan sahabat. Yang kelima, kelompok sekunder, contohnya organisasi buruh, sekolah, dan universitas. Yang keenam, in group,
atau kelompok dalam. Dan yang ketujuh adalah outgroup atau kelompok luar. Banyak sekali contoh-contoh lainnya yang bisa kalian explore. Tentunya tidak hanya yang saya sampaikan ini, silahkan nanti menjadi tugas bersama untuk kita bisa menambah literasi lagi. Kemudian klasifikasi kelompok sosial ini, pengelompokan kelompok sosial ada berdasarkan 7 indikator, 7 klasifikasi ini. Kemudian secara tipenya ada beberapa kelompok tersebut, dan secara tokoh yang menjelaskan tentang klasifikasi tersebut ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6 itu saya sampaikan, yaitu berdasarkan pendapat dari C.H. Cooley, kemudian Eftonis, Emil Durkheim, Sumner, Van Dorn, dan George Simmel. Nah, ini mereka memiliki pendapat tentang klasifikasi kelompok sosial masing-masing. Nanti bisa kalian jabarkan, deskripsikan sendiri menurut literasi yang bisa kalian selanjutnya. Nah, bagiannya seperti ini kurang lebih. Jadi Cooley membagi kelompok sosial itu ada primer dan sekunder. Kemudian Sumner ada in-group dan out-group. Ferdinand Tönnies ada paguyuban dan patembayan. Robert Camerton ada membership dan referensi group. Kemudian Van Dorn ada formal dan informal. Yang terakhir adalah Emil Durkheim ada solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Nah, beberapa kelompok sosial itu bisa kalian mencari referensinya sendiri berdasarkan contoh-contohnya maupun deskripsinya. Oke, ini untuk tambahan pengetahuan buat kalian. Kelompok sosial tidak teratur dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan kerumunan atau crowd, publik, dan massa. Nah, ada beberapa ciri. Kalau yang crowd contohnya adalah penonton konser musik ya, kerumunan. Nah, penegasannya adalah dalam kerumunan ini orang-orang yang hadir dan berkumpul memiliki kedudukan yang sama. Bentuknya kerumunan itu berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan ini bersifat sementara, dan kerumunan ini lawless crowd, berlawanan dengan norma-norma hukum. Nah, contoh-contoh lain bisa kalian cari sesuai dengan literasi kalian. Kemudian publik, contohnya adalah pemungutan suara dalam pemilihan umum. Yang terakhir adalah massa, yaitu contohnya adalah aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Berikut ilustrasi atau gambar yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial. Nah, nih. Faktor pembentuk identitas individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas individu. Yang pertama, faktor pembentuk biologis atau heredity. Ini dipengaruhi karena adanya karakter yang bersifat gen yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Dan ini akan membentuk perwatakan atau sifat manusia yang berbeda-beda. Contohnya, meskipun anak kembar identik pun ya, mereka akan memiliki karakteristik yang berbeda, entah itu secara fisik maupun secara wataknya. Kemudian B, faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Jelas, setiap kelompok mewariskan pengalaman khas kepada anggotanya. Pengalaman anggota kelompok juga dipengaruhi melalui interaksi dengan kelompok yang lain. Contoh misalnya keluarga, RT, RW, dan sekolah. Kemudian yang ketiga, faktor geografis atau lingkungan alam, atau istilah lainnya adalah natural environment. Ini berhubungan dengan iklim, topografi, dan sumber alam. Nah, yang menyebabkan seorang individu harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam tersebut. Misalnya, masyarakat yang hidup di daerah pesisir dan pegunungan memiliki dua karakteristik yang berbeda. Ketika masyarakat yang hidup di daerah pesisir, dia akan cenderung memiliki dialek yang sangat tinggi nadanya. Kemudian cara berbicara juga keras dan kasar gitu. Kemudian individu yang tinggal di daerah pegunungan cenderung lembut, kemudian halus, dan suka memakai pakaian yang tebal karena dipengaruhi oleh iklim.
atau suhu. Selanjutnya, faktor kebudayaan atau sosial. Istilah lainnya yaitu social heritage. Kebudayaan adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan nilai dan norma sosial dalam sebuah masyarakat. Jadi misalnya gini, identitas individu itu dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Contohnya, budaya Batak membentuk satu identitas atau karakter individu itu dialeknya keras. Kemudian budaya Jawa atau Sunda lah, kita sebut Sunda, budaya Sunda membentuk identitas individu itu karakternya halus ya. Dua budaya tersebut tentunya berbeda. Nah, ini membentuk karakteristik dari dua individu yang berbeda. Kemudian yang terakhir, faktor pengalaman. Pengalaman selama individu itu hidup, termasuk di dalamnya pengalaman unik yang bersifat baik dan bersifat buruk. Individu tentunya memiliki minimal satu pengalaman unik yang pernah dialami selama dia hidup. Nah, itu yang menjadi pembelajaran dan pembentuk identitas individu. Ya, kita sampai ke tahapan teori pembentuk identitas individu. Oke, nanti kita akan singgung, namun untuk lebih jelasnya ini dibahas di materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian di pertemuan kita yang akan datang. Namun tidak apa, kita singgung sedikit mengenai teori pembentukan diri menurut George Herbert Smith. Ada 4 tahapan sosialisasi. Ada tahapan persiapan preparatory stage, kemudian tahapan meniru play stage, tahapan siap bertindak game stage, dan yang terakhir adalah tahapan penerimaan norma kolektif atau generalis Sauder. Yang kedua adalah teori cermin diri, looking glass self, dikemukakan oleh Charles Harton Chule. Nah, yang menjelaskan bahwasanya setiap individu belajar menjadi diri sendiri melalui interaksi dengan orang lain, berkaca gitu ya. Kita berkaca dari karakteristik orang lain, kemudian yang kita dapatkan dari proses interaksi tentunya. Dan diri atau self merupakan produk interaksi sosial. Kemudian membentuk identitas diri individu dipengaruhi oleh pandangan orang lain yang melekat pada diri seseorang, yang tentunya akan berpengaruh dalam sikap dan perilakunya. Dan proses perkembangan identitas diri terjadi melalui 3 tahap menurut teori cermin diri. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Yang ketiga, bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Nah, ini berimpact pada pembentukan kepribadian kita. Tentang pembentukan identitas kelompok, tadi sudah kita bahas tentang pembentukan identitas individu, sekarang pembentukan identitas kelompok. Menurut Savell dan Turner, proses pembentukan identitas sosial anggota kelompok terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial. Kategorisasi atau categorization adalah individu mengenali dan mengelompokkan identitas berdasarkan kategori sosial seperti etnik, ras, religi, pekerjaan, dan status sosial. Kategori-kategori sosial tersebut akan memberikan pemahaman mengenai latar belakang setiap anggota kelompok. Ketika kita merasa kita berasal dari etnik atau suku bangsa yang sama, maka kita akan mudah untuk membaur dan membentuk satu kelompok. Kita memiliki rasa persamaan dari adanya latar belakang, dari adanya budaya, dari adanya indikator-indikator yang kita mengharuskan atau termotivasi untuk kita membentuk yang namanya kelompok. Selanjutnya, identifikasi atau identification. Individu mulai mengidentifikasi dirinya sebagai anggota suatu kelompok tersebut. Dan dalam tahapan identifikasi ini, individu memiliki 2 posisi. Yang pertama, individu ini dibangun berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok atau identitas sosialnya. Dan yang kedua, individu memandang dirinya sebagai individu yang unik, personality identity,
atau personal atau identitas personal. Nah, setelah kita membentuk yang namanya kelompok, berasal dari persamaan etnis, ras, religi, pekerjaan, dan status sosial yang sama. Kemudian individu mempunyai yang namanya kesadaran bahwasanya dia tahu akan identitas kelompoknya dan dia tahu akan kepribadian, identitas kepribadiannya. Tahapan yang terakhir yaitu perbandingan sosial. Ketika individu sudah mulai membuat perbandingan antara dirinya dengan anggota yang lain dalam rangka mengevaluasi diri, individu dapat mengetahui identitas dirinya dengan melakukan perbandingan sosial. Ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan anggota kelompok yang lain, kita sudah mampu untuk mengukur atau mengevaluasi seberapa pentingkah, seberapa banyakkah, atau seberapa tajamkah pengaruh dari karakteristik kita dalam keanggotaan kelompok. Nah, ini digunakan individu untuk mengevaluasi diri, atau individu sudah mulai membandingkan dirinya dengan anggota kelompoknya. Nah, di sini merupakan tahapan pembentukan identitas kelompok. Hubungan sosial. Kita sudah tahu yang namanya individu itu seperti apa, kemudian kelompok sosial itu seperti apa. Ketika individu sudah membaur, berinteraksi dengan individu lain, nanti akan membentuk yang namanya kelompok sosial. Dan ketika kelompok sosial sudah berhubungan atau berinteraksi dengan kelompok sosial yang lain, ataupun kelompok sosial sudah berinteraksi dengan individu yang lain, maka muncul yang namanya hubungan sosial. Konsepnya seperti ini. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, bisa juga antar kelompok, dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur dari adanya hubungan sosial yaitu adalah interaksi sosial. Dengan demikian, di dalam interaksi sosial terdapat hubungan sosial yang diakui atau yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Karena hubungan sosial adalah suatu kenyataan yang menghubungkan kepentingan antar individu dan antar kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Kembali lagi ditegaskan bahwasanya unsur utama yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Hubungan sosial tidak bisa terbentuk tanpa adanya interaksi sosial atau proses timbal balik. Seperti itu. Latar belakang munculnya hubungan sosial ada 3 konsep yang perlu kalian ingat, dan istilah ini sering keluar ya. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Manusia adalah makhluk yang memiliki naluri sosial atau gregariousness, dan setiap manusia itu memiliki kebutuhan akan berhubungan sosial atau memiliki keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain, atau yang disebut dengan istilah social needed. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Dan apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah perwujudan dari adanya interaksi sosial. Dan apa itu proses sosial? Proses sosial adalah cara individu untuk berinteraksi. Dan dalam membentuk hubungan sosial ada 2, yaitu dipengaruhi oleh tindakan sosial dan interaksi sosial. Oke anak-anak, sekian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan salam sosiologi ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.